Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua hari ini? Wah, semoga di pagi hari ini kalian masih semangat dalam belajar. Walaupun kita masih belajar di rumah, tapi kalian jangan patah semangat dalam belajar. Oke, anak-anak, hari ini Bapak akan memberikan video pembelajaran materi kita hari ini, yaitu memodifikasi teks dan mengatur paragraf. Kalian bisa lihat di buku LKS di halaman 8. Kalian bisa buka di buku LKS TIK kalian di halaman 8 yang nomor 1 itu memodifikasi teks. Tapi sebelum kita memasuki materi pembelajaran hari ini, pada kalanya kita berdoa terlebih dahulu anak-anak, supaya pembelajaran hari ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, untuk materinya bisa kalian melihat di buku LKS di halaman 8 yang nomor 1 itu memodifikasi teks. Kalian bisa lihat contoh yang seperti buku LKS. Ayo belajar TIK bersama. Oke, untuk kita mengerjakan seperti yang contoh yang ada di buku LKS ini, kalian bisa melihat cara video pembelajaran yang Bapak akan sampaikan hari ini. Bagi yang punya laptop atau komputer di rumah, kalian bisa mengikuti langkah-langkah seperti video pembelajaran hari ini. Jika yang tidak punya laptop atau komputer di rumah, kalian bisa menyimak video pembelajaran hari ini. Oke, mari kita ikuti seperti contoh yang ada di buku LKS di halaman 8. Kita pilih jenis font yang tulisan ini, yang ayo belajar TIK bersama ini. Kita akan mengikuti caranya. Di situ dia menggunakan jenis fontnya menggunakan Joker. Caranya kalian pilih di ribbon home, terus kalian pilih di group font. Di sini kita pilih yang font. Oke, kita pilih. Kita bisa tulis di keyboard Joker. Oke, kita akan mengetik seperti yang ada di buku LKS TIK tadi. Di sini dia menggunakan jenis huruf tebal. Oke, kita tebalkan hurufnya dulu. Kita pilih icon bold. Oke, kita besarkan hurufnya dengan menekan fungsi keyboard caps lock yang ada di keyboard kalian. Kalian cari di keyboard kalian yang caps lock. Oke, jika sudah diaktifkan, kita mulai mengetik. Ayo belajar bersama. Oke, kemudian kita enter. Oke, kita hilangkan boardnya. Oke, yang selanjutnya caps locknya kita matikan. Kita tulis belajar cara memodifikasi teks. Di situ yang paragraf kedua ada garis bawahnya. Cara mendapatkan garis bawah, kita pilih icon seperti huruf U. Kita klik underline. Setelah tekan shift, tekan huruf B, nah, maka otomatis hurufnya akan huruf besar di awal bersama. Belajar spasi, tekan fungsi keyboard shift, kemudian kalian
tekan huruf C, maka huruf C otomatis akan menjadi huruf kapital. Cara tekan fungsi shift yang ada di keyboard kalian, kemudian kalian tekan huruf M, modifikasi, langkahnya masih sama, teks. Oke, kita yang selanjutnya itu akan kita memodifikasi teks pada Microsoft Word sangat mudah. Nanti kita hilangkan garis bawahnya dan tulisannya itu menjadi miring. Oke, kita miringkan tulisannya, memodifikasi teks pada Microsoft Word sangat mudah. Kemudian kita enter. Oke, kita hilangkan italiknya atau miring. Kemudian kita bisa memvariasikan bentuk atau jenis tulisan yang kita inginkan. Misalkan Bapak mau memakai Time is Selamat. Oke, lakukan tulisan yang ini yang sudah kita ketik. Kita akan mengubah ukurannya. Cara pertama bisa pakai cara yang font size yang ada setelah kita blok ini akan muncul otomatis di situ. Cara kedua, kita bisa pilih menu grup font. Kita pilih font size yang ada huruf simbol ini. Kita pilih sesuai variasi kalian. Bapak menggunakan variasi di ukuran 20. Oke, jika sudah enter, ubah ini menjadi 11. Oke, kita variasi lagi tulisannya dengan cara di grup font, di fontnya kita cari tulisan sesuai dengan keinginan kalian. Oke, Bapak menggunakan Bentley PC. Oke, modifikasi teks membuat kreativitas. Kita besarkan tulisannya. Caranya kita blok dulu tulisan ini di langkah yang sebelumnya. Caranya klik kiri bagian mouse, klik kanan, kalian drag atau kalian tarik seperti ini. Jika sudah, akan otomatis tampilan menu ini. Kita pilih font size, kita atur ukuran tulisannya menjadi 18. Bapak menggunakan ukuran 18. Oke, untuk memodifikasi teks hari ini sudah selesai. Oke, sesuai dengan janji Bapak hari ini, Bapak akan menjelaskan yang tabel di halaman 9 tentang yang disitu bisa kalian lihat gambar, nama icon dan fungsi. Oke, akan Bapak jelaskan satu persatu. Yang pertama itu font. Ini font. Ini kita masih fokus di grup font. Grup font. Oke, fungsi dari font itu sendiri adalah untuk menentukan jenis huruf atau tulisan. Nah, ini font. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri font. Oke, kita ambil contoh seperti ini. Kita blok, kita pilih Calibri. Oke, jadi tulisan yang di awal itu bersih, fontnya itu Jokerman, sekarang menjadi Calibri. Nah,
itu adalah untuk menentukan jenis huruf atau tulisan fungsi dari font. Yang selanjutnya itu font size. Font size itu untuk menentukan ukuran huruf. Oke, font size di mana Pak? Masih di grup font. Font size itu yang ada huruf, mohon maaf, angka sebelah sini. Nah, ini namanya menu font size. Font size ini adalah untuk menentukan ukuran huruf. Kalian bisa bervariasi jenis huruf yang kalian ingin tentukan ukurannya, seperti contoh. Oke, Bapak pilih font size. Oke, di sini kalian bisa lihat tulisannya menjadi besar, 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 dan besar. Makin ke atas, mengecil, mengecil, dan mengecil. Jadi makin ke bawah itu makin besar, kalau dia ke atas makin mengecil. Oke, yang selanjutnya itu font style. Font style itu gaya huruf untuk menentukan gaya huruf. Yang pertama itu tebal, miring, dan bergaris bawah. Oke, ini fungsinya font style. Font style ini, yang ini huruf ini menggunakan menu font style. Menu font style ini kalian bisa lihat ini yang seperti huruf atau icon B, huruf I miring dengan huruf U garis bawah. Kalian bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kalian, misalkan cetak piring, misalkan garis bawah. Oke, itu fungsi dari font style. Yang selanjutnya itu strike stroke. Strike stroke ini untuk memberikan efek tulisan yang di garis bawah. Mohon maaf, memberi efek tulisan yang di garis bagian tengahnya. Oke, font strike. Strike stroke ini berfungsi untuk memberikan efek tulisan di garis tengahnya, memberi tulisan garisnya ada di tengah. Oke, kita contohnya seperti ini biar jelas. Kita blok, kita pilih icon strike stroke ini untuk memberikan efek tulisan yang di garis bagian tengah. Oke, kalian bisa lihat awal lihat tulisan ini, kalian perhatikan ini tidak ada garis di tengahnya. Setelah Bapak klik ini strike stroke, maka garisnya ada di tengah tulisan. Ini fungsi dari strike stroke. Oke, subscribe. Yang selanjutnya subscribe ini memberikan efek tulisan di bagian bawah. Contoh O2. Oke, contohnya seperti ini. Bapak enter dulu. O2. Oke, kita pilih yang O2. Oke, kalian bisa lihat kita blok angka 2-nya ini, kita pilih subscribe, maka otomatis yang 2-nya berada di bagian bawah, sedangkan untuk superscript memberikan efek tulisan di atas. Contohnya kita blok seperti ini, kita pilih superscript. Oke, maka memberikan efek tulisan di atas. Itu penggunaan subscript dan superscript. Oke, yang selanjutnya itu ialah clear formatting. Clear formatting ini berfungsi untuk menghilangkan format yang sudah dilakukan sebelumnya. Oke, clear formatting, kita upload seperti ini. Pilih clear all formatting. Oke, maka otomatis tulisannya
berubah menjadi seperti Calibri. Jadi untuk menghilangkan format yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi sebelum kalian membuka Microsoft Word, itu halaman awalnya kan kosong. Jadi untuk kegunaan font itu yaitu Calibri. Nah, Calibri ini adalah font di awal setelah kalian membuka Microsoft Word. Nah, misalkan kalian membuka Microsoft Word lalu contoh, nah ini Bapak buka dokumen baru, kalian bisa lihat dulu dokumen ini, dokumen 2. Ini dokumen 2 ini adalah dokumen baru yang Bapak buka. Kalian bisa melihat ini fontnya ini bertulis tulisan Calibri. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jadi fungsi dari print formatting ini untuk menghilangkan format yang sudah dilakukan sebelumnya. Yang selanjutnya tuh text highlight color, memberikan efek warna pada bagian tulisan. Oke, sudah Bapak blok ini, kita pilih text highlight color, kita pilih klik. Oke, maka tulisan yang ini menjadi warna kuning. Oke, berikan efek warna pada bagian tulisan, cuman bagian yang kita butuhkan, yang kita inginkan. Untuk warnanya sendiri kan bisa bervariasi warnanya, warna hijau, biru muda, ungu, biru tua, merah, dan sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, yang selanjutnya itu font color. Font color ini yaitu untuk mewarnai bagian tulisan, kita belum seperti ini, kita pilih font color. Kalian bisa bervariasi memilih warna sesuai dengan kebutuhan kalian. Misalkan Bapak memakai warna merah. Oke, yang selanjutnya itu change case. Change case ini memberikan efek perubahan pada tulisan huruf besar atau kecil dan sebaliknya. Change case. Nah, ini contohnya, ini kan huruf besar semua. Kita pilih icon change case, ini kita klik. Nah, ini kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Misalkan ini huruf kecil, huruf kapital semua, huruf kapital di awal. Oke, di awalan kalimat harus huruf kapital dan huruf kecil semua. Nah, ini huruf kecil semua. Yang ini hanya di awalan tulisan, di awal paragraf dia hanya menggunakan huruf kapital. Oke, itu kegunaan fungsi dari change case. Ya, selanjutnya drop font dan shrink font, yaitu memberikan efek tulisan bertambah besar dan atau sebaliknya. Oke, kita gunakan, kita blok dulu tulisannya ini, kita blok semua. Oke, kalian perhatikan, Bapak menggunakan increase font, grow font dan shrink font. Oke, kita pilih yang ini, maka tulisannya besar, makin besar, makin besar, dan makin besar. Yang seperti huruf A besar, A-nya besar, A-nya huruf kapital besar tapi ukurannya kecil. Nah, makin besar, makin besar. Kegunaannya hampir sama dengan font size. Oke, kecil dan makin kecil. Hanya saja yang paling sering digunakan itu adalah font size, karena kita bisa mengklik langsung di sini, tuliskan angka yang kita inginkan. Misalkan ukuran fontnya 12, maka otomatis hurufnya menjadi ukuran 12. Misalkan Bapak ingin menggunakan 5, maka hurufnya menjadi 4. Misalkan menggunakan 11, maka hurufnya akan berukuran 11. Oke, untuk materi minggu ini Bapak rasa cukup sampai di sini ya anak-anak. Semoga materi yang Bapak sampaikan hari ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kalian semua. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata-kata dan pengucapan pada materi minggu ini. Mohon maaf
lagi anak-anak, karena kita di awal sudah buka dengan doa, maka di akhir kita harus menutup dengan doa supaya pembelajaran hari ini bisa diterima kalian dan bermanfaat bagi kalian semua. Oke, marilah kita bersikap berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, Bapak rasa materinya cukup sampai di sini dulu. Mohon maaf sekali lagi jika ada kesalahan dalam penyampaian materi dan kata-kata yang Bapak kurang jelas. Mohon maaf. Sampai bertemu di materi minggu depan. Dadah.